Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah walam yahsya ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini kita semuanya senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah. Bapak semuanya masih ingat ya, saya di sini dulu pernah ya? Masih ya? Diminta lagi untuk berbagi pengalaman gitu ya. Pagi hari ini saya tidak sendirian. Saya hadir bersama guru saya, Imam Tetap Masjid Raya Al-Falah. Nah, nanti mungkin saya hanya pengantar saja. Beliau secara keilmuan mumpuni, lulusan LIPIA, dan beliau saat ini menjadi Imam Tetap Masjid Raya Al-Falah adalah Ustadz Lutfan. Dan di spiritual di Geprek Group, ya, dari Majelis Tarjih di pimpinan daerah Muhammadiyah Sragen. Saya tadi berangkat dari Sragen jam 2:10 sampai Ponorogo jam 4:08. Alhamdulillah di sini panitia dengan semangat sudah menata kursi seperti orang mantu. Luar biasa. Pengajian yang memang seperti orang mantu ya di Ponorogo ya. Oh, tanpa konsumsi ya, berarti tinggal meningkatkan konsumsinya. Tinggal meningkatkan saja. Nanti kalau minta bantuan bagaimana caranya, silahkan datang ke Masjid Raya Al-Falah. Saat ini saya bersama Ustadz Lutfan baru melaunching BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Saya launching tanggal 5 kemarin. Alhamdulillah, setiap hari Jumat kita siapkan 1.500 porsi. Jadi setiap seluruh jamaah pulang dari sholat Jumat semua dapat makan, membahagiakan jamaah. Setiap Jumat pagi sarapan, setiap Senin sore buka puasa, Jumat sore buka puasa. Besok Ramadan akan disiapkan kurang lebih 2.000 porsi buka puasa. Pokoknya masjid harus membahagiakan jamaah supaya masjidnya ramai. Alhamdulillah sampai di sini jamaahnya tadi subuh para pegawai yang menata kursi. Jumlahnya setengah shop. Enggak apa-apa, ini saya kasih supervisi tadi ya. Lampunya belum nyala, saya nyalakan sama Ustadz Lutfan. Muadzinnya Ustadz Lutfan, imamnya Ustadz Lutfan, makmumnya bersama jamaah sebagian. Ini saya alami 3 tahun yang lalu di Masjid Raya Al-Falah. Muadzinnya Ustadz Surono, imamnya Ustadz Suromo, jamaahnya Ustadz Surono. Akhirnya terjadi revolusi takmir.
perubahan takmir besar-besaran dan semua takmir yang lama diganti total. Diganti yang muda-muda. Akhirnya pertama kali saya mengumumkan dibutuhkan imam hafidz Quran untuk menetap mengimami Masjid Raya Al-Falah. Alhamdulillah sekarang jamaah subuhnya tadi 5 shop, berarti kurang lebih 250 jamaah. Dan pertama kali saya launching sholat subuh berhadiah umroh. Alhamdulillah yang datang 2.800. Hadis Rasulullah menyampaikan barang siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh maka pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu kurang menarik, tapi ketika ada hadiah umroh lebih menarik. Akhirnya langkah yang kedua, mulai 1 Februari saya launching yang kedua kali. Sholat subuh berhadiah sepeda motor. Nah, hari ini tadi jamaahnya meningkat. Habis sholat subuh makan soto bersama, tadi diupload gitu. Kenapa saya lakukan itu? Ini adalah pengantar agar masyarakat tertarik kepada masjid. Dan sekarang masjid saya buka 24 jam. Masjid ramah musafir. Tadi malam saya cek gitu, saya jam 2 lewat, banyak yang tidur di situ. Mintain KTP-nya, disetorkan kepada keamanan, karena keamanannya ada 6 orang. Masjidnya kita nyalakan semua. Seperti Alfamart, Indomaret, buka 24 jam, masjid harus buka 27 jam. Datang ke sana buka terus, Pak. Jadi listriknya itu harus nyala supaya nanti ternyata ada yang tahajud. Jangan sampai umat Islam malah pergi ke karaoke karena masjidnya tutup. Nah, bisa takmir nanti kalau banyak yang tempat karaoke. Itu adalah teknik-teknik saya strategi memakmurkan Masjid Raya Al-Falah. Dan hari ini saya launching pasar durian bersama pedagang yang ada di lingkungan Masjid Raya Al-Falah. Jadi kalau di arah Masjid Raya Al-Falah itu ada para dagang durian. Hari ini saya kumpulkan, saya fasilitasi, saya pasang kajang sekitar 2.500 jamaah. Silahkan untuk memborong para pedagang durian tersebut. Akhirnya kedengaran Bapak Rektor UMS, insya Allah besok muktamar tanggal 1 sampai 5 Juli Masjid Raya Al-Falah menjadi destinasi tujuan masjid religi. Dan hari ini juga jam 4 sore Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Pak Tafsir juga berkunjung makan durian bersama Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi masjid sering adakan makan-makan. Ini sudah ada kursinya, tinggal disiapkan, Pak. Ya, tinggal siapkan. Saya ada mesinnya, nanti dibantu mesin kalau sini siap. Mesinnya masak nasi pakai seperti uap gitu. Sekali masak bisa sekitar 400 porsi. Jadi kalau 1.500 berarti cukup 3 jam saja. Artinya apa? Ini masjid harus membuat peradaban kebangkitan ekonomi. Harus dimulai. Makanya tadi sampai di sini sama Ustadz Lutfan, yuk kita evaluasi bersama-sama. Supaya apa? Menjadi sentral masjid itu. Tadi saya tanya kepada Bapak, ini ada pengurusnya enggak gitu. Supaya nanti kalau memang sini siap menjadi percontohan, saya siap menjadi mentornya. Saya siap mendampingin di sini sampai zamannya bisa penuh pun bisa. Ada caranya. Saya butuh waktu 3 tahun. Nah makanya Ustadz Lutfan nggak usah pergi kemana-mana, imam tetap di Al-Falah, ya. Bacaannya bagus, ya. Jamaahnya semakin banyak, gitu ya. Habis itu kasih tausiah, habis tausiah makanan disiapkan di mana di parkiran. Nah tadi malam saya meeting sama Mas Lutfan sama Ustadz Anas. Ramadan ini harus berbeda. Apa Pak Gus? 10 Ramadan terakhir harus motong 1 ekor sapi untuk mempersiapkan sahur bersama masyarakat Sragen. Jadi ternyata dengan semacam itu, sahur bersama para dokter, sahur bersama para pengusaha, sahur para orang-orang tokoh di Sragen, itu menarik seluruh jamaah. Dokter-dokter berkumpul, para pengusaha berkumpul. Besok siapkan 1 ekor Ustadz Lutfan ya, biar
membahagiakan jamaah. Nanti iktikafnya biar penuh gitu ya. Ini iktikaf yang ketiga. Dan alhamdulillah kalau jenengan tindak ke sana mau cari tempat untuk melangkah saja kesusahan karena seorang sudah antusias ke masjid. Bisa, saya pikir, saya harap Ponorogo harus ada salah satu masjid menjadi sentral pusat kebangkitan umat. Insya Allah ya. Nah kalau ada di sini takmir yang siap merubah itu, nanti saya siap bantu menginstalkan badan usaha milik masjid. Karena di Al-Falah itu pegawainya ada sekitar 30 orang. Karyawannya, pegawai tetap. Saya menggaji 1 bulan dari masjid itu kurang lebih hampir 40 juta. Jangan sampai ngurusi masjid katanya seikhlasnya. Sehingga ya paruh waktu. Nggak fokus. Makanya kemarin ada kunjungan dari Semarang Kota, 1 bis. Saya sampaikan, ngurusi apapun, pertama, fokus. Kalau fokus berarti gajinya harus minimal UMR dan selesaikan masalah ekonominya keluarganya. Anaknya nggak bisa sekolah, kita biayai dari lazismu. Yang kedua, ngurus apapun biar tumbuh dan besar harus ada SDM-nya atau pegawai yang memang mengurus dan people-nya. Makanya tadi kan pegawai persiapan kajian akad pagi aja sudah siapnya luar biasa. Nata kursi. Karena apa? Sudah terbiasa mengurus bagaimana pengajian ini dipersiapkan sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah mensistematisasi organisasi. Ini yang saya bangun, sehingga 3 hal ini, fokus, ya. Makanya Lazismu Jawa Tengah, Lazismu terbaik, karena pegawainya ada 13 orang, bahkan gajinya 2 kali UMR. Supaya tenang, bahkan ketua sama wakilnya itu dikuliahkan S2. Nah, ini bagaimana Muhammadiyah yang sudah mendapat trust dunia, bahkan asetnya lebih dari 350 triliun kalau dihitung mungkin ya. Ini harus dikelola dengan serius. Kalau nggak serius, tadi saya bilang sama Ustaz Lutfan, bisa jadi masjid-masjid yang ada di Indonesia ini hanya seperti candi. Candi itu apa artinya? Ya hanya bangunan tapi tanpa ada kegiatan. Seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan ya. Itu dulu pasti ramai luar biasa. Datang ke Turki, masjidnya luar biasa tapi jamaahnya 1 shop aja nggak ada, karena nggak dimakmurkan. Orang sibuk membangun masjid, tapi lupa memakmurkan masjid. Saya beberapa bulan yang lalu di sini sharing tentang manajemen masjid. Ya. Intinya ya dari takmirnya sendiri, bagaimana membawa perubahan itu. Makanya kemarin akhirnya Pak Tafsir menyampaikan Masjid Raya Al-Falah menjadi inspirasi dan percontohan untuk masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kami siap belajar seperti Yoko Karyan. Ini pengantar saya. Ya, tadi sebenarnya materi ini adalah bahagia dengan amal soleh, sehat dengan sedekah. Gitu tadi judulnya. Tapi karena berhubung tadi zamannya setengah shop, maka saya rubah materinya dulu tentang strategi memakmurkan masjid gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kan evaluasi supaya nanti mungkin jamaah semua yang ada di sini yang punya masjid-masjid yang ada di sekitarnya, di lingkungannya itu bisa berubah. Mungkin di akhir kemarin minggu lalu sama besok Kamis saya meeting sama Pak Eri Sudewo, pendiri Dompet Du'afa di Jakarta. Beliau barusan melakukan 9 titik kampung sedekah. Jadi RW menginstruksikan kepada RT dan seluruh warganya setiap kakak dikasih kenceleng sedekah. Akhirnya dikampanyekan 1 RW itu di Bekasi, di Puncak sama di Bandung, itu akhirnya 1 RW dalam setahun bisa mengumpulkan dana 186 juta per RW.
Nah, ini silakan Pak RT, Pak RW yang sini hadir, pulang kisah ini dipraktekkan. Saya habis diskusi Jakarta, saya bawa pulang, saya praktekkan di Masjid Raya Al-Falah, Kampung Sedekah Masjid Raya Al-Falah. Para pedagang di lingkungan Al-Falah saya kumpulkan setiap hari Jumat pagi, diisi kajian sama Ustadz Lutfan. Saya sepakatin bagaimana kalau UMKM di sini setiap hari sedekah Rp2.000. Sepakat. Akhirnya setiap Jumat disetorkan. Dan alhamdulillah belum ada satu bulan ini terkumpul uang sedekah Kampung Al-Falah sekitar 9.342.000. Jadi permasalahan umat itu bisa diselesaikan dengan kampung sedekah kalau modelnya semacam ini. BPJS dan lain sebagainya tentang ekonomi, insya Allah bisa disediakan. 2.000 aja per hari. Kan nggak kerasa. Kita belanja, ada kembalian, masukin kotak infak. Kita ada sedikit, ada uang, masukin kotak infak. Insya Allah. Di samping keberkahan keluarganya, keberkahan masyarakatnya, insya Allah akan menyebar ke seluruh tanah air keberkahan negeri Indonesia. Nah, silakan dipraktekkan. Pokoknya kalau ada cerita praktekkan, kalau nggak dipraktekkan nggak ada perubahan. Makanya tadi sini, wah ini yang dikasih koreksi mungkin adalah masalah bagaimana strategi memamur masjid. Baik, karena tadi saya yang pengantar tapi kepanjangan, waktu selanjutnya kami persilahkan imam tetap dari Masjid Raya Al-Falah, Ustadz Lutfan. Sebetulnya beliau jadwalnya juga full, tapi saya minta untuk menemani saya berbagi inspirasi bagi jamaah kajian akad pagi di Masjid Al-Manar Ponorogo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, seluruh jamaah kajian ahad pagi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya bisa sowan silaturahim di hadapan Bapak Ibu semuanya, dan kita di pagi hari ini dikumpulkan insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di luar sana ada orang-orang yang hatinya tidak betah, tidak jenak, tidak suka kalau berlama-lama di tempat kebaikan, justru mengikuti hawa nafsu, menghabiskan waktunya di tempat-tempat keburukan, di tempat-tempat kemaksiatan. Hari ini, pagi hari ini kita semuanya insya Allah diberikan keberkahan duduk di majelis ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam hidup kita ini Bapak Ibu, antara nikmat yang kita terima dengan musibah yang kita terima, banyak nikmatnya apa musibahnya? Nikmatnya ya Pak ya. Banyak sehatnya atau sakitnya? Sehatnya. Banyak kenyangnya atau laparnya? Kenyangnya. Banyak meleknya atau meremnya? Pripun Bu? Banyak? Mosok nggih Pak? Ya. Banyak tertawanya atau menangisnya Pak? Banyak tertawanya. Ya. Bapak Ibu semuanya, dalam hidup kita ini banyak jagong mantennya atau banyak takziahnya Bu? Napa nggih? Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini
banyak isi dompetnya atau kosong dompetnya, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kusnadi Ikhwani, Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bapak Ibu, andaikan saya menyebutkan satu kata, menjenengan menyebutkan lawan katanya. Kalau saya sebutkan kata putih, lawan katanya Bapak Ibu hitam. Kalau panas, dingin. Kalau tinggi, rendah. Kalau panjang, pendek. Kalau adil, yora adil. Apa? Kalau adil apa? Lawan katanya adil. Zolim. Bapak Ibu sekalian, keadilan yang paling tinggi itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, ikhlas beribadah, itu keadilan yang paling tinggi. Tapi kezaliman paling tinggi kepada Allah adalah syirik kepada Allah. Itu kezaliman paling besar. Kalau ada kezaliman manusia kepada Allah, tentu juga ada kezaliman antara sesama manusia. Anak zalim pada orang tua disebut apa, Ibu? Durhaka. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan keluarga ada suami, ada istri. Tentu juga di sana ada potensi zalimnya. Lebih besar mana potensi zalim itu, lebih banyak dari suami atau dari istri, Bapak Ibu? Dari suami atau istri? Lebih besar mana potensinya zalim, dari suami atau istri, Bapak Ibu sekalian? Intinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada suami-suami sukses di sini, tentu di belakangnya ada istri yang luar biasa. Tapi kalau ada ibu-ibu suksesnya luar biasa, tentu di belakang sana ada suami yang terzolimi, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan surah Ali Imran 161 itu turun kaitannya pada saat perang Badar. Ada karpet merah yang hilang, ada permadani yang hilang. Maka sebagian orang menyatakan, menuduh Nabi telah mencuri, telah mengambil karpet merah itu. Tentu tuduhan ini berat. Tidak mungkin bagi seorang Nabi untuk berkhianat di dalam perjuangan. Maka ayatnya itu adalah wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat. Nah, tadi kalau ada zalim dari anak kepada orang tua, ada zalim kepada istri, namanya apa, Ibu? Di undang-undang negara kita disebut KDRT. Nek zalimnya istri kepada suami disebut apa, Bapak Ibu sekalian? Pak DRT. Ya, ada nusyuz dari seorang istri. Kalau ada zalimnya manusia kepada pasangan, tentu ada zalimnya manusia pada pekerjaan. Apa itu zalimnya manusia pada pekerjaan? Adalah dia tidak menjalankan pekerjaan itu dengan amanah. Dia khianat di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, salah satu bentuk khianat dalam pekerjaan dikenal dengan istilah ghulul. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan, beliau menulis kitab Al-Kabair, 70 dosa besar. 10 teratas itu, yang pertama syirik, kedua membunuh, 3 berzina, 4 durhaka pada orang tua, 5 kesaksian palsu, 6 kemudian sihir, 7 riba dan selanjutnya.
Tetapi Imam Az-Zahabi memasukkan kategori ghulul, pengkhianatan di dalam bekerja, masuk dalam dosa besar nomor 22. Apa itu ghulul? Ghulul secara bahasa Bapak Ibu sekalian artinya mengambil sesuatu sebelum dibagi. Dia nyelintut ke Pak, dia nilep. Kalau bahasanya Sragen itu orang bermain kartu nyolet, dijikuk ndisik. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ghulul ini perkara besar di tengah umat kita. Ya, tadi pagi saya diajak tadi malam sudah disampaikan oleh Pak Gus, saya diajak ke Ponorogo. Baik, saya mendampingi beliau, nyopiri sajalah. Ternyata di sini justru bicara Bapak. Ya. Sholat di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Bapak Ibu, coba panjenengan perhatikan, alumni Universitas Arab Saudi, apakah ada di antara mereka yang setelah lulus nganggur, Pak? Tidak ada. Hampir tidak, saya belum pernah menemukan. Apakah ada alumni dari Arab Saudi yang kemudian setelah mereka lulus, mereka jomblo, Pak? Bahkan istrinya lebih dari satu, banyak, Pak. Tapi yang jomblo ini yang jomblo saya jarang menjumpai, Bapak Saudara. Ya. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, di kampus kami para mahasiswa itu digembleng oleh para dosen untuk satu adalah ikhlas mencari ilmu, untuk betul-betul mencari ilmu itu karena Allah SWT. Sholat kami saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah mahasiswa dengan kesadarannya masjid itu makmur. Jangan sampai besok kalau kita di akhirat kita ditanya dan kita tidak bisa menjawab. Dulu engkau mati dalam keadaan apa? Ya Allah, saya mati sebagai seorang dosen, masuk surga. Engkau mati sebagai apa? Saya sebagai rektor. Ya Allah. Engkau sebagai apa? Saya yang nata kursi pengajian Ahad pagi, ya Allah. Oh iya, masuk surga. Ya. Kamu mati sebagai apa? Jomblo, ya Allah. Ini kan sesuatu yang tidak ada perjuangannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tadi terkait dengan ghulul Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang memanggil sesuatu, dia sebagai karyawan, sebagai pegawai, sudah digaji, mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya maka itu disebut sebagai ghulul. Saya minta tolong Bapak Ibu menirukan gerakan tangan saya, yang kanan di atas kepala, yang tengah di dada, ya. Sambil ditirukan apa yang saya ucapkan, ya. 2 perkara yang merusak agama seseorang. 1, syubhat. Yang kedua dipindah, ininya ditaruh di bawah, mohon maaf, kemaluan masing-masing, ya. Ulangi, ya. 2 perkara yang merusak agama seseorang. 1, syubhat. 2, syahwat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kok masih ada yang ngerasa ngantuk? Ini angkat tangan dulu lagi, Bu, ya. Angkat tangan dulu aja. Ditaruh di samping kanan kirinya, di pundaknya teman-temannya saja, ya, sambil zikir aja lah, ya. Yuk, 1, subhanallah, sambil dipicit-picit, ya. Yuk, subhanallah, dipicit, Bu, dipicit gini tonggon ini, ya. Subhanallah, dipicit, subhanallah, subhanallah, dipicit, subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua sambil dijewer-jewer kupingnya kancani, telinga temannya, sambil mengucapkan alhamdulillah, ya. Telinga temannya, bukan telinga kita, bukan, ya, telinga ini kancani, ben sarafi gerak esok-esok nih. Yuk, 1, 2,
Alhamdulillah jewer. Alhamdulillah. Alhamdulillah jewer Pak. Alhamdulillah. 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 Terakhir gulune cengel. Nah, cengele kancane. Cengele kancane. 1 2 sambil zikir Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. 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 Gitu ya, Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Ngantuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Nabi sampai menyatakan sudah digaji, sudah diberikan tunjangan dan dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka itu adalah ghulul. Ditirukan hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaya al-ummali ghululun. Hadiah-hadiah yang diterima oleh para pegawai adalah ghulul, pengkhianatan. Besok di hari akhir Nabi menyatakan, ada dulu yang di dunia itu mengambil kambing, maka kambing itu akan digendong di lehernya dan kambing itu akan mengembi, persis Bu, persis malah. Ada yang di dunia itu mengambil kuda, maka kuda itu akan digendong di lehernya dan kuda itu akan meringgi, persis. Di dunia ada yang mengambil unta, maka unta itu akan digendong di lehernya sampai unta itu berteriak. Kulo dereng ngertos niku Bu. Untane kula cedhaki hawane gek kalih lawan jenisnya, kula mboten penak. Makanya untane niku nek pas hawane gede sikile ditaleni Bu. Ya, kalau jenengan tindak ke Makkah itu, ya, jadi kalau ada unta kok diikat salah satu kakinya, itu berarti hawane pengen. Nah, ngoten niku. Unta lanang niku Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu suaranya. Nabi mengatakan, siapa yang dulu di dunia itu mengambil emas dan perak perhiasan, maka itu akan digendong di lehernya. Sampai di poin hadis terakhir itu Nabi menyatakan, siapa yang mengambil kain, hati-hati pemenang tender seragam nih. Hati-hati pemenang seragam, pemenang tender seragam. Nabi menyatakan, sampai kain itu akan digendong di lehernya dan ia akan bergoyang-goyang. Dalam ini buat nonton suara nih sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT adalah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Lutbiyah, ditugasi untuk menjadi petugas zakat. Sampai sudah selesai tugasnya, kembali ke Madinah, disetorkan pada Nabi, Nabi, ini zakatnya dan ini hadiah untukku. Nabi mengatakan, andaikan kamu duduk di rumah orang tuamu, apakah ada orang yang ngetok pintumu memberi hadiah? Karena hadiah itu melekat pada jabatanmu, maka itu adalah bentuk ghulul. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dinyatakan, apabila seseorang terpisah ya antara ruh dan jasadnya, maka dia akan masuk surga, kecuali yang terhalang itu 3. 1 adalah orang yang sombong, 2 adalah ghulul, dan yang ketiga adalah satu sombong, yang kedua ghulul, dan yang ketiga adalah punya hutang. Maka Bapak Ibu sekalian, di dunia ini jangan sampai ada 3 orang yang dipercaya janjinya. Sinten janji wong tulis yang mboten saged dicekel. 1, janjinya orang jatuh cinta, Pak. Jadi kalau ada laki-laki mengungkapkan cintanya kepada perempuan dan laki-laki itu menyatakan ya bahwa hidupnya akan menjadi bahagia selamanya, itu kebohongan yang terencana, mbak-mbak sekalian. 1, janjinya orang jatuh cinta. Yang kedua, janjinya orang yang mau bayar hutang. Angel dipercaya, Pak. Sing nomor 3 sinten, janjine tukang jahit.
Mboten. Nek wonten tukang jahit mboten. Enggak, nek ini keguyon dari saya Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi menyatakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi dihai seorang budak di dalam sebuah perang, kemudian budak ini sedang menurunkan pelana unta. Tiba-tiba dari arah jauh, kemudian perutnya terkena anak panah, jeleb, jatuh. Sahabat-sahabat menyatakan, selamat, selamat, syahid, syahid, syahid. Nabi menyatakan tidak, bukalah bajunya. Ternyata di dalam bajunya itu ada selimut yang diumpetke. Itu saja pahala syahid hapus terkena gulul. Gara-gara gulul, berkhianat di dalam bekerja. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam bekerja ini mari kita amanah dalam bekerja Bapak Ibu sekalian. Kalau bekerja itu Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi, di Al-Falah itu pegawainya sebenarnya 35 Bapak. Kami tidak menggunakan fingerprint. Kenapa? Nyambut gawe neng masjid kok nganggo fingerprint? Tidak ada. Ya. Jadi ngukur masjid itu gampang. Imamnya teko napa mboten, gitu saja. Jadi kalau saya dicek itu bukan cek fingernya, tidak ada, absensinya tidak ada. Salatnya imamnya apa ada atau tidak. Itu saja. Jadi tertib menjaga amanah yang diemban. Datang sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya juga. Pulang setelah waktunya, jadwalnya selesai. Bagi ibu-ibu yang menjadi pedagang, jujurlah kita di dalam berdagang, bahwa hukum itu tentang legalnya, tentang aturannya, tetapi di atas hukum ada moralitas yang harus dijunjung tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini Bapak Ibu terkait dengan masjid tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusnadi. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya berharap andaikan mahasiswa itu aktif di masjid ini, sholatnya terutama di siang hari penuh, insya Allah Bapak Ibu sekalian berkah bagi mereka. Insya Allah mereka soleh semuanya, jadi sukses semuanya Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tiap hari ke masjid didoakan. Kami dahulu kalau di kelas, Syekh itu selalu membuka kuliahnya, Assalamualaikum ikhwati, ana ansahukum fi awali marrah fi liqa'ina hadza ittaqullah akhlisun niyah. Itu membuka kuliah begitu para masyayikh. Setelah memberikan nasihat, Syekh itu selalu mendoakan, saya mendoakan kalian besok setelah lulus dari kampus ini menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Kalau di kampus dulu, karena kan di Arab Saudi itu digaji Bu Bapak Ibu sekalian, mahasiswa itu digaji, mahasiswa itu dibayar. Buku tidak bayar, tapi malah sekolahnya dibayar. Syekh selalu mendoakan, saya doakan kalian besok kalau di masyarakat pendapatan kalian 30 kali lipat lebih. Dan saya di kelas dungone sing paling seru, amin, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi soal hulul Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu sudah adil, orang itu sudah amanah di dalam bekerja, maka kita ini hidup kan hanya trilogi hidup, itu kan hanya 3 itu Bapak Ibu sekalian. 1, sukses bekerja. 2, sukses berkeluarga. 3, sukses beribadah. Hanya itu saja sampai besok kita mati. Jadi kalau cari Pak Masyuri dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore di mana? Di kantor beliau. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam di mana? Di masjid. Dari jam 9 malam sampai kemudian jam 5 pagi di mana? Jam 4 pagi di rumah. Hanya 3 itu saja. Kalau 3 itu dilaksanakan, insya Allah dunia kita dan akhirat kita dapat semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini di rumah bersama istri, ya, karena juga ditunjuk oleh Pak Kusnadi untuk menangani wedding organizer Al-Falah, wedding organizer. Jadi IO manten, panitia manten di Masjid Raya Al-Falah. Jadi memang kalau di panggung besar seperti ini saya biasanya pengajiannya manten Pak, kata guyoni, nek kan serius ngoten iki mboten patek anu Pak. Ya. Jadi banyak nyanyinya kalau di panggung Pak. Ya. Demi kowe nggih Pak nggih.
Aku lilo atau oma atau wong tua. Nah, itu karena saya sering di panggung manten, Pak. Demi kowe ben supaya tetap mulia. Itu kalau di panggung manten, ini kan tidak. Ini pengajian ya, Ibu ya. Nah, kembali kepada hulul tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu pedagang, okay, nek gawe es teh, ya gulane sing asli no. Janganlah dikurangi, jangan diganti dengan sakarin. Itu khianat di dalam bekerja. Nek ibu dodol emas, kalau 22 karat katakan 22 karat. Jangan 22 karat ditulisnya 24 karat. Dan itu kan banyak Bapak Ibu sekalian di toko-toko emas yang tulisannya 24 tetapi aslinya adalah 22. Kalau yang jualan es degan jangan dicampur dengan pususan beras, Pak. Ya. Ini, kalau yang jualan daging sapi jangan dicampur dengan daging ya. Bapak Ibu sekalian, ini Al-Quran sudah memberikan panduan kepada kita luar biasa besarnya untuk kita ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka perkara hulul ini Bapak Ibu ya, Nabi menyatakan besok di akhirat aku tidak bisa memberi pertolongan, aku tidak bisa memberi syafaat kepada orang yang melakukan hulul, khianat di dalam bekerja. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah semua yang hadir di sini amanah di dalam bekerja. Kita sih tidak Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana dengan anak-anak cucu kita, dengan generasi milenial yang sudah ya hidupnya lebih banyak dengan HP-nya dibandingkan dengan Al-Qur'annya. Coba Bapak Ibu sekalian, di manakah menyimpan uang paling aman di dalam rumah, Bu? Di mana ibu-ibu nyimpan uang paling aman di dalam rumah? Di mana? Di dalam Quran. Mbah, anak putu nih nyuwun hartane Mbah, njaluk dite Mbah, jikok dhewe nanti Mbah. Nah, anak-anak kecil di Jawa kan begitu bahasanya. Jikok dhewe nanti Mbah. Ning lemari ning Quran dibuka. Mbah, kok duitmu akeh men, Mbah? Iya. Kok rano sing jiko Mbah? Iya, kan yang jero Quran. Dadi rano wong buka Quran kecuali aku sing buka. Ya, maka nyimpen uang paling aman itu di dalam Quran. Anak cucunya nggak ada yang tahu Bapak Ibu sekalian, karena lebih banyak membuka HP dibandingkan membuka Al-Quran. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian di ayat itu wa may yaghlul, dan siapa yang hulul, yang berkhianat di dalam bekerja, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa apa yang dia khianatkan itu besok di hari kiamat. Ya. Sahabat Bilal diperintahkan oleh Nabi, Bilal umumkan kepada seluruh sahabat agar mereka mengumpulkan harta rampasan perang itu. Diumumkan 3 kali. Hei sahabat, kumpulkan sampai 3 kali, dibagi 20% untuk Nabi dan keluarganya, 80% untuk seluruh tentara. Begitu sudah dikumpulkan, ada satu orang datang terlambat. Nabi, ini harta rampasan perangnya Nabi, ini ghanimahnya Nabi. Kamu tadi kemana? Diumumkan oleh Bilal. Kamu dengar yang disampaikan Bilal? Dengar Nabi. Kenapa kamu tidak memberikan? Ya, aku tidak mau terima ini, bawalah ini sampai besok hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan ruddu al khaito wal mikhyato, kembalikan itu meskipun hanya sekedar jarum dan benangnya. Ya. Ada sahabat kemudian, Nabi aku mengambil 1 tali sendal. Nabi mengatakan 1 atau 2 tali sandal adalah neraka. Padahal tali sendal itu basa Jawa ini apa Bu? Basa Jawa ini tali sendal apa? Serampat. Itu harga paling 3.000 4.000. Dahulu sebelum Rasulullah, kalau ada harta rampasan perang itu tidak bisa dibagi. Kenapa? Karena disambar api hilang, habis hilang. Ada emas sebesar gentong, sambar api hilang. Apapun tidak bisa dibagi zaman sebelum Rasulullah. Baru ghanimah itu bisa dibagi, harta rampasan perang bisa dibagi setelah eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup pada pagi hari ini, ya, satu malam Rasulullah bermimpi masuk ke dalam surga. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apakah ada antara Bapak dan Ibu di sini semuanya yang pernah mimpi masuk surga, Pak? Wonten dereng? Wes tahu mimpi mlebu swarga wonten dereng? Dereng Ibu nggih. Kenapa? Karena pengetahuan kita belum cukup.
Mata kita belum pernah melihat, telinga kita ya mendengar kecuali dari guru-guru kita. Nabi menyatakan, ketika aku tidur, aku bermimpi aku masuk ke dalam surga. Di surga itu ada sebuah istana, di pinggir istana itu ada seorang perempuan sedang berwudu. Onten wong wedok sing gek lagi wudu di samping istana. Bapak Ibu saya tanya, nopo ning swarga wudu? Apa pipis Bu ning swarga? Mboten ta? Di surga apakah kemudian mohon maaf kentut? Mboten kan? Jadi kalau di surga itu makan kan tidak keluar lewat beol Bapak Ibu sekalian. Keluar lewat apa? Lewat gelegeen, lewat sendawa. Loh, kalau minum tidak keluar lewat pipis, lewat apa? Lewat keringat. Karena itu sistem ekskresi tubuh, bukan karena panasnya surga, tidak. Ekskresi tubuh. Ada seorang perempuan sedang wudhu di samping istana itu, kemudian Nabi akan mendekati, Nabi kemudian ya enggan. Nabi kemudian ya enggak enak. Nabi bertanya pada malaikat penjaga itu, wahai malaikat, siapakah pemilik istana itu? Malaikat menjawab kepada Rasul, wahai Rasul, surga itu adalah milik Umar bin Khattab. Coba Bapak Ibu, andaikan semua yang hadir di sini sahabat Nabi. Jadi kita imajinasi, andaikan kita ini hidup di zaman Nabi, yang bicara di depan itu adalah Rasulullah. Bapak Ibu kersa mboten kula critakake tentang swarga. Ternyata swarga sing tak impeni bebengi penghunine sing ning kene ana wong wedok, iki ternyata Pak Masyuri. Napa mboten klesetan niki teng mriki ini? Ya. Apa itu tidak klesetan sampai sujud syukur di hadapan Allah? Ketika itu disampaikan kepada Umar, Umar menangis. Rasul menyatakan, aku enggak enak nek mendekati perempuan itu. Yang sedang wudhu di samping saya, aku enggak enak. Ya. Nabi menyampaikan, aku teringat sifat cemburunya Umar bin Khattab. Jadi ibu-ibu sekalian mohon dimengerti, yang bapak ibu, yang ibu-ibu ini lebih banyak keluar rumah, yang tugas di kantor dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dan pulang ke rumah hanya jam 5 sore sampai jam 8 malam karena hari ini pun sari. Jadi suami itu semakin bertakwa kepada Allah, cemburunya naik Bu. Betul Pak? Kita saya kabotan juga. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak itu semakin bertakwa kepada Allah, sifat cemburunya naik, betul? kita dereng apa? Kenapa begitu? Karena laki-laki semakin bertakwa kepada Allah, artinya dia semakin taat, dia semakin melakukan banyak kebaikan, melakukan amal-amal soleh, akhlaknya semakin baik, dan kemudian keburukannya dia tinggalkan, maksiatnya dia tinggalkan. Oleh karena itu dalam dirinya juga pengin istrinya juga meninggalkan hal-hal yang maksiat, maka cemburunya naik. Maksudnya itu Bapak Ibu sekalian. Sepakat ini ku Pak? Dereng ya Pak nggih. Dereng ya Pak nggih. Mboten napa-napa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sukses di 3 hal, sukses di masjidnya, insya Allah sukses di keluarganya. Kalau sudah sukses di keluarganya, sudah sukses pula insya Allah di pekerjaan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mari dijaga amanah kita ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kusnadi Ikhwani, bagaimana memakmurkan masjid. Masjid Raya Al-Falah menjadi salah satu destinasi wisata religi besok di Muktamar di Solo. Ya, pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya ini meskipun imam masjid Bapak Ibu sekalian, saya ditunjuk oleh Pak Kusnadi bersama manajemen untuk menjadi penghulu nikah. Nek penghulu nikah itu biasanya manten lanang kalih manten wedok. Ini penghulu nikah antara calon investor dengan rumah makannya Pak Kusnadi Ikhwani. Beliau kan punya geprek grup, resto ayam geprek itu. Jadi kalau ada investor yang mau buka cabang, yang menikahkan saya Pak, penghulunya saya, notarisnya saya. Terakhir kemarin ya buka cabang yang ke-39 Bapak Ibu sekalian. Pak Kusnadi buka yang ke-30, cabang ke-39. Itu coro agamone penghulunya saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ngurusi masjid, insya Allah rezekinya Bapak Ibu sekalian. Saya ini jadi imam masjid betul, tapi saya juga ditunjuk untuk ngajari ngaji 4 perusahaan Pak. 1 geprek grup
karyawannya pun ratusan seperti itu, angel ngayai Pak. Dan perusahaan-perusahaan yang lainnya diserahkan. Jadi orang yang ngurusi masjid jangan khawatir soal rezeki. Begitu saya fokus menjadi imam Masjid Raya Al-Falah Bapak Ibu sekalian, ya, dilalai rias manten istri saya, ordernya luar biasa. Jadi kalau jenengan ke Sragen kok atau di Facebook melihat atau di Instagram ada Mahamida, itu wedding organizer atau rias manten saya. Jadi sing bagian ngerias manten itu istri saya, yang bagian ngisi ngaji manten adalah saya. Sak paket. Kalau ada pemuda-pemuda Al-Falah yang belum atau jamaah Al-Falah yang belum menikah, biasanya sing nembungke nggih kula, Pak. Sing nembungke kula, sing ngeragati nggih Pak Kusnadi Ikhwani, nggih sing ngeragati beliau. Saya hanya ini saja. Pokoknya sing ngiguhke jadi wali saya. Nduk, kowe dadi manten dong, Nduk. Dereng Pak, dereng ngonten calon. Ya, sudah. Ya, tak kenali kan rugi. Alhamdulillah Pak Lutfan, saya manut. Jadi Pak, Masjid Raya Al-Falah menjadi tempat-tempat untuk memulai kebaikan dengan menikah di Masjid Raya Al-Falah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menikah saja dimulai dari Masjid Raya, dari masjid, alangkah berkahnya. Salah satu cara untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki keturunan adalah memulainya dari tempat kebaikan. Kalau dahulu bisa jadi di zaman jahiliyah orang lahiran di Ka'bah, Pak. Zaman dahulu kan tidak sampai tidak, sekarang kan tidak mungkin. Nah, kalau sekarang di mana? Paling tidak menikahnya di dalam masjid. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup pada kesempatan siang pagi hari ini, ada satu abdi dalam di masjid itu lulusan SD. Lulusan SD Bapak Ibu sekalian, bagian cuci gelas. Satu tugasnya nyuci gelas, itu saja. Ya, 2 bulan yang lalu saya didhawuhi oleh Pak Kusnadi untuk ngeterke lamaran kepada perempuan yang akan dinikahi. Lulusan SD Pak, gaweni nyuci gelas. Yang kedua adalah nek pas rodo morak-marik sandale dia nata sendal gitu Pak, di bagian depan masjid. Calon istrinya Pak, anak kuliahan Pak. Ini pasti Pak Kus nanti akan menutup apa itu kisah ini Bapak Ibu sekalian, ya, luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, mari, kalau di masjid itu adalah totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, seorang pengusaha madu kemudian impor madu diturunkan di pelabuhan. Ada seorang ibu-ibu bawa jerigen minta sedekah madu. Juragan, saya minta madunya. Kan madunya itu diturunkan pakai drum, pakai dream. Ada ibu-ibu datang membawa jerigen ke pelabuhan, matur kepada juragan, juragan, saya minta sedekah madunya. Mintanya itu 1 jerigen. Kemudian dari sananya 1, ukurannya dream. Juragannya ngomong, tidak Bu, tidak. Setengah dongkol pulang. Juragannya ngomong sama karyawannya, Le, tututi ibu itu, ya, ikuti ibu itu sampai ke rumahnya. Sudah sampai rumah, balik lagi ke pelabuhan, sampaikan kepada juragan. Juragan sudah ketemu rumahnya. Bagaimana? Le, ambil madu itu 1 dream, Le. Bawa angkong alat untuk dorong itu. Kemana kan? Itu, ikut aku. Ke rumah ibu tadi, dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Buka ke pintu, ternyata juragan madu. Bu, tadi ibu di pelabuhan minta sedekah kepada saya madu. Sedekah madu. Betul Ibu? Betul juragan. Ini saya bawakan madu 1 dream Bu. Ah, kok 1 dream juragan? Kulo namung nyuwune, saya mintanya hanya 1 jerigen juragan. Bu, Allah memberikan rizki kepada saya itu ukurannya dream-dreaman. Maka saya kalau sedekah kudu ukurannya dream-dreaman, boten jerigenan. Bapak Ibu, kalau rezekinya Allah berikan kepada Ibu itu ukurannya abang, maka kalau sedekah itu yang dimasukkan adalah buruk gitu ya, abu-abu gitu ya. Jadi kalau memberikan rezeki kepada kita itu biru, maka sedekahnya adalah biru. Sodakoh itu dari kata sidqun, artinya jujur. Sodakoh artinya berasal dari kata yang sama dengan sidqun, yang artinya jujur. Kalau Allah berikan kepada kita ini rezekinya abang-abang, maka sedekahnya adalah
Abang. Kalau biru ya, biru semuanya. Nah, ini penutup dari saya, dilanjutkan oleh Pak Kusnadi. Saya doa saja. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian ditutup pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, diberikan keimanan sehingga istiqomah, diberikan rezeki yang halal yang barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'maka fi mazidah ya rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halal thayyiban barakan fih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'an yustajabulah. Allahumma aslih lana dinana wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa jalil hayata ziyadatan lana bi kulli khairin wa jalil mauta rahatan lana bi kulli syarrin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten atur kawula Bapak Ibu kathah kelentunipun kirangipun kirang sopan nyuwun agung pamudra sang mudra pangsami. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.